Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Sebelum saya lanjutkan perbincangan, kita akan simak terlebih dahulu data dari pembukaan IHSG di perdagangan sesi 1 ataupun 3 menit pasca pembukaan sesi 1. Di pagi hari ini kita lihat datanya untuk IHSG sejauh ini bergerak melemah 0,44% di level 7.068,991. Datanya kemudian terus bergerak. Kemudian saham-saham yang masuk ke dalam jajaran top gainers ada Goto Kota, kemudian juga ada Energi, ESIP dan juga ASPR. Top losers sejauh ini ada BBCA, BBRI, Telkom, Antam dan juga United Tractors. Sementara pergerakan sektoral, sektor teknologi memimpin penguatan dengan penguatan 0,43%, disusul oleh sektor infrastruktur dan juga sektor properti. Dan berikutnya sektor industri yang kemarin kemudian mengalami penguatan signifikan di atas 2% di pagi hari ini dibuka melemah cukup signifikan melemah 1,21%. Dan berikutnya bisa kita akan lihat pembukaan dari bursa-bursa utama Asia di pagi hari ini. Dapat Anda saksikan di layar televisi untuk Nikkei 225 dibuka melemah 1,01% di level 59.310. HSI Singapura dibuka menguat 0,72%, di level 4.896. Kospi Korea dibuka melemah 0,15% di level 6.680 dan juga Hang Seng Hong Kong dibuka melemah 26.008. Dan berikutnya adalah saham-saham pilihan yang direkomendasikan pagi hari ini dari Mas Andika. Ada Adaro dengan support di 2360, resistance di 2580, rekomendasi buy on weakness. Kemudian ADI dengan support di 10975 dan resistance di 11900, rekomendasi buy. Kemudian SMDR dengan support di 340, resistance di 372, rekomendasi buy. Dan juga MDKA dengan support di 3260, resistance di 3650 dengan rekomendasi buy on weakness. Baik, kita akan langsung membahas saham-saham pilihan di pagi hari ini yang direkomendasikan oleh Mas Andika. Mas Andika, silakan dengan saham-saham yang Anda rekomendasikan. Oke, kalau yang pertama ya, yang pertama tadi saya Adaro. merekomendasikan Adro ya. Ya. Nah, Adro ini saham komoditas batu bara itu masih sangat menarik untuk diakumulasi. Ini dia secara teknikal lagi di area support ya, support di 2360 dan juga kalau saya lihat pergerakan harga masih bergerak uptrend dengan adanya akumulasi asing. Nah, kalau saya lihat sih untuk ADRO masih positif untuk kita buy on weakness. Target terdekat dia akan menguat ke area resist 2580 dan target kedua 2630 resistennya. Karena kalau saya lihat batubara masih bergerak menguat ya sekarang di sekitar 130 sampai 140 US dollar per ton. Nah, ini nampaknya jadi katalis positif untuk saham-saham batubara di tengah ketidakpastian geopolitik yang membuat harga-harga energi seperti komoditas minyak dan batubara naik. Baik, buy on weakness untuk kemudian term investasi pendek saja atau seperti apa, Mas Andika? Kalau saya lihat sih mau swing sebulan 2 bulan ke depan masih oke ya. Kalau untuk jangka menengahnya target saya sendiri di 2.800 hingga 3.000 untuk Adro. Baik, dari Adaro kita bergeser ke ADI. Nah, ini juga sama Mas. Ya. Kalau AAD juga ya, kalau saya lihat kemarin itu dia secara teknikal volume menguat dan candlestick juga mengindikasikan buyer yang kuat, sehingga memang kalau saya perhatikan untuk jangka pendeknya untuk trading bisa menguat ke sekitar 11.800 dan kalau untuk jangka menengahnya bisa ke 13.000 hingga 13.500 untuk Hmm. AAD. Support di level 10.750 terdekat. Mhm. Nah, ini juga masih didukung oleh sentimen harga batubara yang menguat, Mas, sama seperti Adaro, karena ini anak usaha Adro. Baik, direkomendasikan buy dengan support dan juga resistance. Tadi sudah disampaikan dan juga analisisnya sudah disampaikan ya. Dari ADI kita ke SMDR, seperti apa Mas Andika? SMDR kalau kita lihat emiten pelayaran ya, eee, kemarin secara teknikal dia menguat 4,65%, itu dengan volume yang meningkat,
kalau untuk secara teknikal berpotensi menguat ke area resisten di 372 sampai 376 ya. Kalau sentimennya sendiri saya lihat karena, setelah Hormuz ditutup ada kenaikan sejak awal Maret di itu ya, pergerakan harga peti kemas gitu, harga sewa peti kemas sehingga memang SMDR ini yang core bisnisnya atau labanya itu dikontribusikan paling besar oleh pelayaran peti kemas seharusnya akan positif kinerjanya di Q1 2026. Apalagi Q1 2026 nanti manajemen akan merilis laporan keuangan after market hari ini ya, seperti itu. Baik, dari SMDR kita ke MDKA, silakan Mas Andika. MDK sendiri masih masuk di konglomerasi grup Pak Thohir ya, sama seperti tadi Adro dan AAD ya. Ini sendiri MDK sendiri masih bergerak uptrend, para pelaku pasar bisa buy on weakness di MDKA sendiri, support terdekat di 3.260 itu. Kalau saya lihat untuk MDKA sendiri ini masih potensi mengalami penguatan ya. Untuk trading memang bisa di buy on weakness dengan target di 3.600 hingga 3.700, untuk swing ke 4.200 hingga 4.400 masih potensi untuk MDKA karena didukung oleh harga copper dunia yang sedang mengalami kenaikan dan mendekati all time high. Nah, MDK sendiri memang selain dia bergerak di komoditas emas dan nikel juga mempunyai, pertambangan copper ya, sehingga memang kenaikan harga copper akan menjadi sentimen positif untuk pergerakan MDKA di kedepannya, seperti itu, Baik, Mas. itu tadi beberapa analisis dan juga rekomendasi mengenai Adaro, ADI, kemudian juga SMDR dan juga MDKA. Saham seperti TPIA dan juga DSSA yang menjadi pemberat di perdagangan kemarin, review Anda tidak direkomendasikan dulu untuk kemudian bisa masuk memanfaatkan pelemahan yang terjadi kemarin atau seperti apa Mas Andika? Kalau untuk DSSA itu kelihatan sekali ya, Mas, dari teknikal itu sangat downtrend Hmm, dan para pelaku pasar nampaknya harus menghindari dulu nih, Mas. ya, Ya, udah kita lihat tuh secara teknikal untuk DSSA jauhin dulu. Kalau saran saya, kalau TPIA sendiri, kalau saya lihat perdagangan pagi ini nampaknya masih ada potensi turun nih, Mas. Dia, ke arah secara teknikal 4.500-an nih mhm. untuk TPIA. Nampaknya kalau di 4.500, 4.600 akan ada technical rebound seperti itu dan bisa dimanfaatkan untuk trading. Kalau DSSH nampaknya belum ada sinyal pembalikan, jadi wait and see dulu. Kalau TPIA tunggu di 45, 46 seperti itu, Mas. Baik, kalau tadi kita lihat, sektor industri yang kemudian melemah signifikan, pasca kemarin menguat signifikan juga gitu ya di atas 2%. Bagaimana Anda melihat pelemahan ini dan apa yang bisa dilakukan terkait dengan saham-saham yang tadi kemudian Anda sempat sampaikan yang, possibility-nya untuk kemudian dapat melakukan pemberian dividen khususnya untuk Astra? Oke, kalau misalnya Astra dan UNTR memang para pelaku pasar bisa ya memanfaatkan untuk jangka panjang ya. Kalau tadi saya seperti sampaikan di awal, BNBR dan IMPC memang karena bervolatilitas tinggi bisa dimaksimalkan para pelaku pasar untuk trading ya, Ya. untuk memanfaatkan momentum seperti itu. Baik, terkait dengan proyeksi IHSG, Mas Andika, tadi kita lihat di pukul 9 lebih 3 menit, berlangsung melemah, seperti apa analisisnya? Nah, IHSG seperti tadi saya sampaikan ya, di awal memang hanya bersifat technical rebound kenaikan kemarin dan ini ya udah minus 0,90% ya Mas, udah dekat-dekat minus 1% nih. Hmm, Nah, untuk terdekatnya nampaknya ada gap nih Mas di 7.022. Nampaknya kalau kita lihat para pelaku pasar juga wait and see ya menjelang ya. long weekend sehingga possible banget hari ini menutup gap ke 7.022 dan kalau lebih parahnya memang mencoba lagi untuk
tech support nih dari 6917 Hmm, gitu. oke. Memang untuk penguatan kemarin hanya bersifat Technical rebound rebound saja begitu technical, ya. ya. Baik, oke itu tadi beberapa analisis dan juga rekomendasi yang sudah disampaikan. Semoga dapat menjadi sumber referensi dan juga informasi untuk pelaku pasar dapat menerapkan strategi investasinya hari ini. Namun sekali lagi untuk keputusan investasi kembali ke tangan investor. Mas Andika terima kasih sudah bergabung. Sukses selalu, sehat selalu untuk Anda Mas Andika. Sampai jumpa. Sama-sama Mas Wiki, selamat pagi. Ya, terima kasih.